Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Sebelum aku menyampaikan konten kali ini, aku benar-benar minta maaf, terutama buat kawan-kawan member, karena kemarin itu harusnya aku mengadakan live suara member. Aku sudah pasang notifikasi, aku sudah pasang alarm, tapi entah gimana caranya aku nggak tahu, kayaknya ada portal waktu di tempat tidurku. Aku ke kasur sebentar, baru buka mata toto sudah jam 5 pagi. Maaf banget. Maaf banget. Jadi ya di reschedule jadinya nanti setengah 11 malam ya. Oke, sekali lagi maaf banget. Oke, kita bahas topik pertama yaitu Gudmundsson. Nah, sekarang Lazio enter the fray. Lazio enter the fray ini maksudnya Lazio juga ikut-ikutan berminat dengan si Gudmundsson. Nah, yang menarik adalah Lazio itu bukan hanya mengincar Gudmundsson. Dalam artian ketertarikannya juga ternyata ada pada Inter youngster, yaitu Carboni. Tapi sekarang statusnya masih dimonitor saja. Nah, di Inter sendiri itu sekarang masih ada dua kemungkinan ya. Itu satu, Inter mengambil Carboni diintegrasikan ke dalam tim utama, sekaligus juga Inter membeli Gudmundsson atau Zirkzee ya. Ada satu di antara kedua ini. Nah, yang kedua, Inter menggunakan Carboni sebagai cara untuk menambahkan atau istilahnya tukar tambah dengan si Gudmundsson. Nah, soal Carboni ini tentunya Genoa juga cukup tertarik. Atau di opsi ketiga adalah Inter menjual Carboni tapi dengan menyertakan klausul buyback, sama seperti ketika Inter menjual Giovanni Fabian. Nah, kalau buyback ini sebenarnya kan adalah sebuah solusi yang paling menguntungkan buat Inter, sama kayak di kasus Di Marco. Ya kalau memang ternyata anggaplah dijual ya, Carboni dijual berapa, 10 juta gitu. Kalau ternyata dia jelek ya udah dapat, at least dapat 10 juta. Tapi karena kalau ternyata bagus, ya udah beli kembali berapa kayak harganya, 15 juta apa 20 juta nggak tahu kan. Intinya nggak ada celah untuk Inter rugi gitu loh. Sekaligus kita ya dapat dana segar di awal. Nah, ini tentunya beda dengan kasus di mana Inter menjual siapa namanya yang dijual ke Chelsea itu. Aduh, ya itulah pokoknya yang pemain Italia dijual ke Chelsea, sekarang akhirnya dipinjamkan ke sana sini juga. Kalau itu nggak ada klausul belinya, memang si Chelsea nggak mau 20 juta, udah beli kering kayak gitu bro. Nah, dalam kasus Carboni ini katanya akan ditentukan dalam beberapa minggu ke depan apakah dia ditarik atau dijual, tapi kalau dijual dengan opsi membeli begitu. Oke, sebelum kita lanjut aku ngiklan dikit ini. Yang pertama, kawan-kawan kalau ingin join sebagai member Inter tinggal klik join. Di sini ada 3 level, Gold, Platinum, dan Godfather. Masing-masing perknya sudah ada, benefitnya. Kemudian kawan-kawan juga kalau tertarik dengan segala pernak-pernik merchandise yang berbau Inter, silakan berkunjung ke toko Ngomin di Ciptaloka. Linknya aku kasih di deskripsi. Ada mug, ada baju, ada tumbler, ada apa ini namanya nih? Apa ini namanya? Jam dinding dan sebagainya. Cukup banyak ini, desainnya semua aku bikin sendiri. Kalau kawan-kawan suka silahkan dipertimbangkan. Alright, langsung ke ini berikutnya, ke berita berikutnya. Alright, ini berita bagus tapi ada yang bikin miris masih. Inter Milan mengakselerasikan pembicaraan kontrak dengan Inzaghi. Nah, detail dan figurnya sudah diungkapkan. Oke, detailnya itu adalah di sini. Menurut sumber, Inter akan menawarkan Inzaghi kontrak 2 tahun, perpanjangan 2 tahun, dan opsi untuk tahun ketiga. Sehingga deadline-nya yang sebelumnya sampai 2025 itu akan diperpanjang sampai 2027, ditambah lagi opsi untuk tahun ketiga. Nah, angkanya sendiri katanya itu 6,5 juta euro bersih untuk Inzaghi. Ini sebenarnya nggak bikin agak miris. Di Liga Premier itu belasan juta, 10 juta, bahkan Diego Simeone itu gajinya 30 juta.
Tapi ya it is what it is. Kita ke berita selanjutnya. Ini berita aneh. Aku bahkan nggak ngerti. Ini berita ditulis oleh Michael Sacker. Jadi Inter Milan dan bintang Prancis ini akan membantu AC Milan dalam usaha mereka untuk mengontrak adiknya, yaitu si Khéphren Thuram. Nah, aku baca beritanya itu absurd banget. Nah, intinya begini, Nice atau si klubnya sekarang Nice apa Nice apa Nice gimana bacanya aku nggak tahu, meminta 40 juta. Ya tentu saja 40 juta ini kemahalan untuk AC Milan. Bukan aku ngatain Milan miskin, tapi memang kemahalan. Bahkan untuk Inter Milan pun ini kemahalan. Nah, yang menarik adalah Milan akan berharap tidak terjadi bidding war atau saling tawar itu, sehingga harganya bisa naik berkali lipat dengan peminat-peminat lain di liga-liga Eropa kan, sehingga mereka ingin bisa melakukan operasi ini melalui keinginan si pemain sendiri, sama seperti Inter saat mengakuisisi si Marcus Thuram. Itu kan karena pemainnya yang ingin, ya sudah, sehingga diharapkan pemain ini akan meminta atau nge-push klubnya supaya bisa memfasilitasi, sama kayak kasusnya Pavard begitu. Nah, yang ini in this regard AC Milan bisa menerima bantuan dari Marcus. Dijelaskan oleh sumber, striker ini akan menginginkan reuni dengan adiknya di Milano, sehingga bantuan dari Marcus mungkin bisa mengubah skill atau keberpihakan itu, sehingga akan menuju ke arah Milan jika dia bisa meyakinkan Khéphren untuk bergabung dengannya di kota Milan. Nah, yang aneh itu ini murni apa ya? Apa sih istilahnya? Murni tebak-tebakan doang, nggak ada sumbernya siapa gitu loh. Sumbernya mengatakan ya mungkin bisa dibantu karena mungkin si Marcus Thuram ingin bereuni dengan adiknya. Kalau ingin bereuni dengan adiknya kan di klub dong, di Inter Milan. Kok bereuni dengan adiknya di kota Milan, yang mana Marcus Thuram tahu Milan sama Inter itu kan rival gitu loh. Kalau aku bilang bermusuhan nanti dibilang ngompor-ngomporin. Nah, ini menurutku hal yang aneh sih. Aneh menurutku. Oke, kita akan bahas sedikit tentang Acerbi ini. Kemarin kan beritanya dibilang bahwa si Juan Jesus nggak terima, katanya dia akan menuntut Acerbi dengan lawyernya. Aku nggak tahu itu berita benar atau spekulasi saja. Nah, yang jelas dari Italian FA Presiden tidak akan mengintervensi verdict yang telah dikeluarkan oleh jaksa ini. Ini si Gabriel Gravina, dia bilang bahkan lebih jauh lagi. Dia bilang bahwa aku akan menyambutnya dengan pelukan. Jadi verdict itu harus dihormati. Ya intinya ya ini, karena banyak yang bilang bagaimana nih FIGC kok nggak ada ininya, nggak ada intervensi dan sebagainya. Ya menurutku standar aja ininya, bukan karena dia belain Inter atau gimana, karena memang nggak ada bukti. Gimana? Seperti yang aku sudah bahas panjang lebar, gimana mau menghukum orang kalau nggak ada bukti? Sehingga ya betul loh, mau dia verdict itu atau keputusan itu harus dihormati. Tapi terkait dengan ini ada komentar yang sangat menarik dari Luciano Moggi, mantan bos besar Juventus yang sekarang sudah dihukum seumur hidup tidak boleh terlibat dalam sepak bola, dalam jajaran manajemen. Pokoknya yang resmi-resmi dalam sepak bola itu dia nggak bisa. Nah, dia bilang ini kan banyak yang bilang wah ini karena Marotta League, karena Marotta terlalu punya power sehingga tidak diberi hukuman si Acerbi ini. Nah, dia punya pendapat yang menarik. Ini bukan karena Marotta, bukan karena Inter. Bukan Inter yang membutuhkan Acerbi. Karena Inter, kalau menurut Moggi ya, ini jangan dibilang aku yang sombong, ini Moggi yang ngomong. Karena menurut Moggi, Inter itu orang sedikit lagi udah juara. Ada atau tidak ada Acerbi, Inter akan tetap Scudetto. Jadi nggak ada kepentingan Inter di situ. Yang membutuhkan Acerbi itu adalah
tim nasional Italia gitu bro. Nah kalau ini terus terang menurutku masuk akal karena FIGC kan bukan tidak mungkin bahwa jaksa itu dibisiki lah, tolong ini kita perlu tenaga orang ini untuk di timnas. Tapi yang namanya spekulasi ya bisa-bisa aja. Aku hanya cuma bilang bahwa oh spekulasinya masuk akal. Aku ya objektif aja. Tapi sekali lagi untuk hal ini itu harus bisa dibuktikan. Ya kenyataannya itu tidak bisa dibuktikan. Begitu sih bro. Itu tentang, nah aku sempat membaca bahwa Inter Milan dan Acerbi itu sedang berusaha kembali ke mode normal karena gara-gara kasus rasisme ini kan banyak serangan ke arah Inter, banyak serangan ke Acerbi, bahkan katanya istrinya juga dimaki-maki lah. Sehingga dari manajemen Inter atau lawyernya atau anggaplah semacam penasehat itu menyarankan untuk Acerbi jangan terlalu banyak komentar dulu, tunggu saat yang tepat karena ini suasananya masih panas. Walaupun sudah tidak terbukti bersalah, tapi orang-orang itu masih wah takutnya nanti dia emosi salah ngomong malah memperkeruh suasana. Nah tapi ini dari Interklub Indonesia aku melihat ada komentar dari Acerbi, katanya dia ngambil dari Corriere. Dia bilang gini kurang lebih ya, aku bacakan. Sekarang setelah saya dibebaskan, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Saya sama sekali tidak membenci Juan Jesus. Justru sebaliknya, karena saya sangat menyesal untuknya. Nah ini yang dibilang kalau di bahasa Inggris itu kan ada kata ini, I'm sorry. I'm sorry itu sebenarnya bukan minta maaf artinya, tapi saya menyesal. Kalau minta maaf itu I apologize, itu artinya oh ya maafin aku ya gitu. Nah dia itu sebenarnya kan bilang I'm sorry. Jadi saya menyesal untuknya itu maksudnya diperjelas lagi bahwa Anda tidak bisa menyebut seseorang sebagai seorang rasis hanya karena sebuah kata yang disalahpahami di tengah-tengah keseruan pertandingan. Dan Anda tidak dapat terus melakukannya bahkan setelah saya dibebaskan. Ya ini masuk akal. Nggak bisa bilang dia rasis hanya karena kalau versinya Acerbi kan ya karena itu salah paham, dia bilang Tifaccio Nero yang artinya tuh kan karena saking miripnya aku aja ngomongnya salah, mungkin dia Tifaccio Nero didengarnya ada G-nya, dia bilang gitu, apalagi di tengah serunya pertandingan, apalagi sekarang sudah tidak terbukti, tidak ada yang mendengar juga gitu. Menurutku ya ini walaupun dia ngomong juga tapi kayaknya omongan yang standar, tidak akan memperkeruh suasana. Wajar saja juga karena dia di sana sini diserang terus-terusan. Alright. Berita berikutnya adalah commercial revenue Inter melebihi 100 juta dengan Betson agreement. Nah, tampaknya Betson agreement dengan Betson ini sudah sudah di depan mata sekali karena kemarin minggu lalu atau 2 minggu lalu aku pernah bahas walaupun perusahaan bettingnya itu dilarang, tapi Betson ini kan yang dia miliki itu bukan cuma tempat judi online, dia bisa masang di Inter itu ininya dia sama kayak Paramount, dia masang kura-kura ninja, terus dia masang juga yang yang Transformer itu, intinya apapun yang dia mau dia bisa pasang asalkan tidak berkaitan dengan betting online. Kalau judi kasino katanya sih boleh gitu sih bro. Wah kalau sampai lebih dari 100 juta ini kayaknya rekor deh karena dari revenue aja. Bahkan dilaporkan dari Pink Newspaper itu maksudnya si ini kayaknya Gazzetta dello Sport, dia melaporkan bahwa 20% pertumbuhan dibandingkan campaign saat ini untuk mencapai 100 juta ini. Layak dicatat bahwa revenue komersial Inter itu sudah menanjak tajam di musim ini. Mereka berangkat dari 53 juta euro musim lalu menuju sekitar 80 juta di campaign saat ini atau di musim ini. Nah ini terutama berkat renewal dengan Nike, dengan signingnya dengan Paramount yang menggantikan Digital Beat, dan juga ada introduction dari Qatar Airways, Enel, and Beeper gitu. 100 juta gede juga. Wah 100 juta ya udah 50 juta buat beli pemain kan lumayan. Buat beli Gudmundsson.
Alright, nah sekarang sebagai penutup ini berita yang mungkin agak dari ex CEO-nya Ernesto Paulillo mengatakan bahwa dia pesimis tentang Suning dan Oaktree itu bisa mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak. Tidak terlihat ada solusi, satu-satunya yang bisa mengintervensi hanya Arab. Dia bilang juga walaupun nanti ada segala macam, dia berharap Marotta stay. Ini wawancaranya lengkapnya sebagai berikut. Sudah bisa diprediksi bahwa Oaktree akan menekan Zhang karena kita sama-sama tahu bahwa situasinya itu bagaimana, kemudian angka-angka yang terlibat itu juga berapa angkanya kayak gitu kan. Nah, bahkan jika deadline-nya ini diperpanjang, pinjaman itu akan menjadi sangat berat karena kemarin sudah desperate sekali sampai bilang oke lah 20%. Wow, 20% itu sudah terlalu berlebihan sih menurutku. Nah, sekarang antara semuanya jatuh ke tangan Oaktree atau ada penggantinya Zhang. Tapi terus pengganti Zhang itu maksudnya ada yang membeli Inter sebelum jatuh tempo. Tapi aku tidak melihatnya ada di horizon. Di horizon itu maksudnya ada kelihatan dekat gitu loh. Saya percaya bahwa di saat ini hanya modal dari Arab yang bisa mengintervensi. Kalau rasanya sulit kalau mempertimbangkan Amerika atau modal dari Asia. Nah, dan berikutnya dia bahas semoga si Marotta tetap di Inter walaupun berganti manajemen. Nah, terkait dengan itu, terkait soal perpanjangan yang dia pesimis itu ternyata benar. Kemarin kan dibilang ada laporan yang di medsos sih. Ada harapan bahwa si Oaktree mau memperpanjang asalkan bla 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 bla. Salah satunya kan asalkan Suning bisa mencari investor baru, kemudian ada jaminan dari manajemen bahwa Inter ini bisa dijaga. Nah, ternyata ini aku sudah baca dari artikel ini bahwa sebenarnya Suning itu meminta perpanjangan itu dia hanya berharap agar bisa mendapatkan pembeli. Tapi menurut sumber yang di sini, sumber apa ini? Corriere dello Sport, bahwa ternyata justru bukan Suning melainkan Oaktree yang sudah mendapatkan calon pembeli. Aduh, mateng sudah Suning. Jadi ini ya nggak bisa. Ibaratnya kalau ini kan sama-sama nyari pembeli nih, Suning nyari pembeli, Oaktree nyari pembeli, tahu-tahu dia duluan yang dapat pembeli potensial. Ya sudah, mau gimana? Dia sudah punya pembeli, barang sudah tinggal ditarik saja kan. Itu kan profitnya itu sudah di depan mata. Nggak mungkin dia mau memperpanjang lagi buat Suning. Tapi ya seperti yang aku bilang, kita sebagai fans Inter sih tidak perlu khawatir karena berkali-kali aku sebutkan Inter yang sekarang itu sudah bisa berdiri di kaki sendiri. Walaupun Suning bangkrut nggak masalah. Cuman yang harus diwaspadai itu adalah bukan dari sisi keuangannya tapi dari sisi kebijakan. Karena beda owner, beda juga cara mereka dalam menghandle situasi. Bisa jadi nanti Inter kayak Chelsea kan, wah asal beli pemain ya memang ngeluarin duit tapi ngeluarin duitnya asal-asalan. Tapi ya aku tetap optimis selama Marotta masih pegang Inter, walaupun owner yang baru ngehe juga nggak apa-apa gitu sih bro. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Jangan lupa nanti kita live suara member sebagai rescheduling dari yang kemarin. Sekali lagi di akhir ini aku mau minta maaf, kemarin aku diculik oleh mesin waktu sampai ke jam 5 pagi. Oke guys, itu dulu. Ciao, sampai jumpa nanti malam.